Walid adalah jemaah Imam Mahdi untuk membawa umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat semua, Salahuddin Al-Ayyubi kita sudah pun pulang. Walid perlukan pelapis di dalam jihad ummah ini. Baiduri tak minatlah dengan perjuangan dalam jemaah tu. Kau jangan beradab. Saya tahu awak tengah buat apa sekarang. Saya dekat sini, saya nak perjuangkan mak saya. Mengembalikan kewarasannya pada realiti jihad ummah. Awak nak selamatkan satu akidah, saya nak selamatkan satu jemaah. Matlamat kita sama. Saya bersumpah, hidup dan mati saya adalah untuk jihad ummah. Dan kepada mursyid Walid Muhammad Mahdi Ilman. Kamu semua akan bersama Walid dan Rasulullah untuk menuju syurga. Korang ni semua datang sini belajar untuk taat perintah Allah. Bukan membelakangkan Allah macam ni. Siapa kau untuk tentukan betul atau salah? Kembali dan bukan mengajak aku tentang hukum. Kalau kita bergabung, strategi kita tepat, insya-Allah kita boleh selamatkan akidah jihad ummah demi Allah dan Rasul. Adakah semua yang kami katakan ini benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan angkat ya tentang viralnya sebuah film dari negeri jiran kita, yaitu negeri Malaysia, kerajaan Malaysia. Dan alhamdulillah hingga saat ini kami juga masih bekerja di negeri jiran tersebut ya, dimana film ini sebenarnya berdasarkan dari pengalaman pribadi sutradaranya. Dan tentu film ini menuai pro dan kontra baik di Malaysia sendiri ataupun di Indonesia. Dan lebih banyak itu Indonesia ya. Di Indonesia film ini banyak menuai pro dan kontra. Akan tetapi alhamdulillah dari pengamatan kami yang ada di media sosial, film ini banyak yang memberi ulasan yang positif ya. Karena film ini, film bid'ah ini banyak menceritakan apa yang banyak terjadi di Republik Indonesia, di masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa ya, tentang gulunya terhadap guru, gulunya terhadap mursyid ya, gurunya terhadap pemimpin pemuka agama, tentang ajaran-ajaran mereka yang tidak jauh dari bid'ah ya, tahayul dan khurafat tentunya. Berikut kami tampilkan ya dari kanal YouTube Tegakkan Tauhid untuk lebih jelasnya. Selamat menyimak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena ulama yang ada di film bid'ah itu nyata sekali terjadi di kehidupan nyata saat ini. Faktanya banyak kita temukan oknum ustadz di pondok yang terbukti ditangkap polisi karena sudah mesum dengan santrinya. Entah santrinya dijanjikan surga atau apa, yang jelas faktanya banyak kita temukan di zaman sekarang ini kelakuan ulama yang seperti itu. Bahkan kelakuan ulama yang hanya sibuk mencari harta dunia dengan memanfaatkan gelar tokoh agamanya juga banyak kita temukan di zaman ini. Tapi herannya, kok ada yang marah dan merasa tersindir dengan film yang mengemas kisah nyata ini? Apa jangan-jangan mereka takut kedoknya terbongkar? Sama juga dengan upaya-upaya untuk merendahkan darjat para ulama. Digambarkan juga dengan film-film dengan pakaiannya ulama, ya kan?
Jadi orang akan terbaca, oh macam ni ya orang pakai serban ya. Oh macam ni orang pakai tasbih ya. Oh, banyak ya. Banyak. Setelah saya lapor ke polisi, setelah saya speak up di banyak media TV nasional, itu 1 lusin lebih perempuan menghubungi saya mengaku menjadi korbannya oknum Habib Aji. Masya Allah. Bermacam-macam. Ada yang dikawin lewat telepon, ada yang dizinahi, dihamili sampai aborsi, ada yang cuma beberapa minggu, ada yang diajak check-in hotel. Aduh, bermacam-macam. Saya sendiri sampai diajak check-in sama Habib tadi itu. Iya, diajak check-in. Dan semua bukti chat-chat perempuan yang selusin lebih itu sudah saya serahkan ke penyidik lama sekali. Sedangkan si oknum Habib Aji ini sampai sekarang masih bebas berkeliaran, berceramah, nempel dengan IBHRS seolah dia sosok yang suci, mulia. Saya rasa dia lebih berbahaya dari preman. Kalau preman bertato nyari mangsa perempuan susah, Gus. Yai. Tapi dia memakai topeng kehabibannya. Waduh, susah nih kalau sudah begini. Kita ngeritik oknum ulama nggak boleh. Padahal faktanya sudah bukan rahasia umum lagi. Pantesan negara kita nggak maju-maju. Negaranya dijajah sama oknum berkedok agama. Sungguh miris memang apa yang terjadi di akhir zaman ini. Giliran dinasehati, nanti mereka pasti bilangnya Wahabi. Wahabi mereka! Wahabi mereka! Jadi ternyata ada yang menarik nih guys. Film bidah itu faktanya dibuat berdasarkan pengalaman pribadi sutradaranya. Berikut ini adalah cerita beliau. Drama bid'ah tu. Bid'ah cerita betul. Okey, macam mana boleh cerita betul? Sebab saya pernah berada di dalam kumpulan jemaah seperti itu. Itu bila tahun bila? Berapa tahun yang lalu. Jadi apabila saya duduk di dalam kumpulan itu, ajarannya betul, zikirnya betul. Daripada situ saya belajar untuk menzikirkan diri saya setiap hari, zikir bagus. Semua ilmu agamanya perfect. Tahu dah. Ya, tiba-tiba. Sehingga kan anak-anak kat dalam jemaah tu menganggap saya seperti ibu mereka. Budak-budak muda, berusia-usia ni masuk nak kenal Tuhan, mak bapak hantar ke pondok dalam tu ya. Satu hari saya dapat panggilan daripada salah seorang perempuan, budak perempuan tu memberitahu kepada saya, tok guru itu menidurinya. Dan bukan hanya dia, beberapa student lain juga. Saudara, lillahi ta'ala, ini bukan satu pembohongan dan itulah bid'ah. Student-student tu umur berapa tahun? Umur 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun. Astagfirullah. Ya, saya tempatnya bukan di KL, tempatnya di luar KL. Saya bawa keluar budak-budak perempuan tu daripada tempat itu, bawa balik rumah, letak Quran depan ni untuk mendapatkan confirmation. Menangis saya lah mendengar bahawasanya ya Allah, mereka diperlakukan begitu. Bukan mereka diperlakukan seperti itu. Tangisan saya ni kepada guru itu. Ya Allah, kau didik kami ni semua dengan agama ni. Kau boleh buat benda ni. Itu saya menangis. Demi Allah, Allah Ta'ala ni saya tak bohong. Itu yang saya buat bid'ah. Kenapa? Saya melihat bagaimana mereka ini masuk ke dalam satu kumpulan nak beragama ni, nak berilmu, tapi kau tidak ada ilmu. Sehingga kau merelakan diri kau diperlakukan begitu. Dan atas dasar apa? Dan kumpulan itu adalah hasil hantar oleh mak bapak juga kerana anak-anak yang bermasalah, betul kan? Kenapa kau sanggup melakukan itu sampai ke tahap menjual maruah kau? Dalam agama tidak ada itu. Jadi agamanya tak salah, Islam itu tak pernah salah. Yang salah adalah mereka yang menyalahgunakan Islam itu. Jadi saya buat cerita tu bukan nak jatuhkan Islam. Saya nak mengingatkan kepada anak-anak muda kat luar sana, orang-orang mak-mak, jangan shortcut nak bagi anak ni baik hantar pondok, hantar tanpa kau tahu siapa guru. Kaji dulu. Itu dia. Waduh, ini sih parah banget guys. Kalau sudah begini, lalu siapa yang salah? Maka sudah jelas semuanya salah. Oknum ulama salah, jamaah yang ghulu pada ulama juga salah. Dalam Islam, sikap ghulu atau berlebih-lebihan sangat dilarang, baik dalam ibadah maupun dalam menghormati seseorang, termasuk ulama. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umatnya agar tidak berlebihan dalam memuji atau mengagungkan seseorang, bahkan terhadap dirinya sendiri atau para ulama. Sikap ghulu dapat menjerumuskan seseorang kepada kesesatan atau penyimpangan dari ajaran Islam yang lurus. Nabi SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian berlebih-lebihan, ghulu, dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain juga,
Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyeru kepada fanatisme, asyabiyah, berperang atas nama fanatisme, dan mati dalam keadaan fanatisme, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Sikap ghulu, berlebih-lebihan, terhadap ulama sangat dilarang dalam Islam. Meskipun ulama memiliki kedudukan tinggi sebagai pewaris ilmu para nabi, mereka tetaplah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, umat Islam harus menghindari sikap berlebihan dalam memuji atau menghormati ulama, apalagi sampai menjadikan mereka sebagai objek pemujaan atau penghormatan yang berlebihan. Dalam sejarah Islam, terdapat kisah-kisah yang menunjukkan bahaya ghulu, berlebih-lebihan, dalam memuliakan ulama atau tokoh tertentu yang pada akhirnya dapat membawa kepada kesesatan. Salah satu contoh paling terkenal adalah kisah tentang kaum Khawarij yang awalnya merupakan pengikut setia Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tetapi karena sikap ekstrim mereka dalam memahami agama, mereka menjadi sesat. Kaum Khawarij adalah kelompok yang awalnya sangat bersemangat dalam mendukung kebenaran dan keadilan, serta menghormati para pemimpin seperti Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi dan khalifah keempat. Namun, sikap ghulu mereka dalam memandang masalah agama dan kepemimpinan menyebabkan mereka menjadi sesat. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, terjadi konflik politik antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal sebagai Perang Siffin. Dalam perang ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan arbitrase, tahkim, guna menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Namun, sekelompok orang dari pasukan Ali tidak setuju dengan keputusan arbitrase. Mereka berpendapat bahwa hukum Allah tidak boleh diserahkan kepada manusia untuk diputuskan, melainkan harus langsung dijalankan tanpa kompromi. Kelompok ini kemudian memisahkan diri dari barisan Ali dan menyebut diri mereka Khawarij, orang-orang yang keluar. Mereka mulai berlebihan dalam menilai masalah agama dan kepemimpinan, bahkan sampai mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, termasuk Ali bin Abi Thalib sendiri. Jadi sebagaimana kisah dan pengalaman terdahulu, maka cukuplah itu menjadi pelajaran dan pengalaman bagi kita di zaman sekarang ini. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang buat. Alhamdulillah. Terima kasih ni. Pengkhianat. Aku lebih rela mengkhianati kau dari aku mengkhianati Allah. Kembali dulu lagi. Saya juga bangga dengan Umi. Hari ini benar-benar Umi menjadi pejuang untuk umat.
Umi bersalah. Umi nak tebus segala kesilapan Umi pada anak-anak tu. Bawalah pejuang rumah saya. Ilmu ini juga untuk saya dan juga untuk Allah. Islam ini wajib diambil secara keseluruhannya. Bukan diambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. Saya tahu. Dan ambil apa saja berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah kebenaran yang hakiki. Sangka zaman sekarang ni masih ada Nur Saibah binti Ka'ab. Baiduri bukan Nur Saibah. Dia Khawla Al-Azwar. Perjuangan dah selesai. Mungkin awak dah boleh buka topeng Khawla Al-Azwar tu. Dan bagi saya tengok di sebalik hati Baiduri. Sebuah kumpulan ajaran sesat yang dikenali sebagai Jihad Ummah yang telah diasaskan sejak tahun 1998 oleh Muhammad Mahdi Ilman. Kegiatan ekstremis agama kumpulan ajaran sesat ini telah lama berakukan dan berada di dalam radar pemantauan cawangan khas Polis Bukit Aman sejak November tahun lalu. Ajaran sesat ini diketahui oleh seorang individu yang mengaku bahawa dirinya ialah Imam Al-Mahdi. Pihak polis telah mengepung markas Jihad Ummah dan menangkap ketuanya serta beberapa pengikut dan isteri tertuduh. Mereka telah ditahan reman untuk membantu siasatan.